channel Bang Kumis Berbagi menjumpai Anda setelah Bang Kumis liputan di rapat pleno perhitungan suara di Kecamatan Panimbang, dan Bang Kumis bergeser ke Puskesmas Panimbang untuk melihat kondisi terkini di mana ada satu informasi masalah meningkatnya kasus DBD di Kecamatan Panimbang. Dan siang ini juga Bang Kumis akan mencoba untuk menggali informasi dari Kapus sendiri mengenai penanganan DBD di Kecamatan Panimbang. Dari Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, channel Bang Kumis Berbagi bersama media Sorot Desa Indonesia mengabarkan. Nah, pemirsa, sekarang Bang Kumis mau nanya nih ke si Ibu. Mohon izin Ibu. Ya, Pak. Bisa mengganggu sebentar Bu ya? Ya, Pak. Ibu, nama siapa Bu? Halimah. Dari Kampung Kaung, Desa Mekarsari. Nah, yang dirawat ini siapa? Anak saya, Pak. Anak? Iya. Namanya siapa Bu? Nur Okta Ainunisa. Usianya berapa? 8 tahun 4 bulan. Udah diperiksa ke dokter ya? Kata dokter ini gejala apa sih? Katanya kemarin ini Pak, tipes. Oh, tipes ya? Iya, udah di lab kemarin, katanya tipes, langsung dirawat di sini Pak. Udah berapa hari Bu? Udah 2 hari. Nah Bu, biasanya di puskesmas kan ada satu pelayanan yang sering dikeluhkan. Untuk di Panimbang sendiri, menurut Ibu pelayanannya bagaimana Bu? Bagus Pak, soalnya anak saya baru sehari dirawat langsung sembuh Pak. Oh gitu ya, secara rutin diperiksa oleh dokter ya? Iya, diperiksa terus setiap jam dikontrol gitu ya? sama ini. Untuk hal-hal yang lainnya kayak makanan, itu Dijamin Pak. Ya, pagi-pagi dikasih bubur, siang dikasih bubur lagi anak saya Pak. Oke, makasih Bu ya. Selamat siang Pak Kapus. Siang Bang Kumis, siang ganteng. Pak Dok, selamat siang. Siang. Nah, Pak Kapus mohon izin ya, sehubungan ini ada sejumlah warga yang menginformasikan ke sejumlah awak media, terutama tim channel Bang Kumis Berbagi yang di lapangan, bahwa ada satu peningkatan kasus DBD di wilayah Kecamatan Panimbang Pak. Bisa dijelaskan Pak? Ya. Jadi betul Bang Kumis, dari catatan di rekam medis kami bahwa terhitung mulai Desember kemarin itu tercatat beberapa kasus DBD dan sekitar ada 80 yang memang asli dari Panimbang. Sisanya itu luar wilayah karena Puskesmas Panimbang ini kan puskesmas rujukan dari 6 wilayah di sekitarnya, termasuk Siguli, Angsana, Sobang dan sekitarnya. Itu tercatat sekitar 80 yang asli Panimbang dan total secara keseluruhan sekitar 110, berarti sisanya dari luar. Kalau dilihat itu yang paling banyak itu Desa Mekarsari, sisanya rata-rata. Kalau indikasi dari tadi di Mekarsari Pak ya, itu indikasinya penyebabnya apa sih Pak? Penyebabnya kemungkinan kalau Mekarsari saya lihat memang itu masih air menggenangnya masih banyak ya, banyak solokan-solokan yang memang di daerah pesawahan. Kemungkinan itu yang memang perlu kita waspadai. Genangan air hujan itu dari misalnya bekas batok kelapa, kaleng susu, bekas apa tuh bunga-bunga, pot bunga dan lain sebagainya. Nah, itu memang kita tidak henti-hentinya menyampaikan ke masyarakat untuk tadi ya menguras, membersihkan, mengutuk, dan tentu secara ekonomis nanti memanfaatkan yang bisa kita jual. Misalnya bekas botol-botol yang memang bisa dijual ya dimanfaatkan untuk. Nah terus gini Pak Kapus, mohon izin ya, selain dari himbauan dan terus sosialisasi tentang penanganan BBD, untuk yang penanganannya sendiri kayak fogging yang seperti daerah-daerah kan sudah lakukan. Apakah Puskesmas Panimbang ini melakukan itu juga? Jadi kita melakukan fogging itu yang pertama ketika ada kasus terindikasi sama kita, tercatat atau ada masyarakat yang melapor, itu kita lakukan kunjungan ke rumahnya untuk dipastikan apakah memang itu kasus DBD atau bukan. Kalau memang itu dipastikan kasus DBD, kita pastikan itu kita fogging karena secara teknis alatnya kita punya. Jadi fogging itu kita tidak perlu lagi untuk melakukan pinjaman ke dinas atau ngambil dari luar. Tenaga teknis dan alatnya sudah ada di kita. Jadi kita tinggal lakukan saja kalau memang ada kasus.
Dan di beberapa tempat sudah kita lakukan. Asal yang tadi kalau ada masyarakat memang terindikasi lapor, nanti kita pastikan itu DBD atau bukan. Terus gini, sepengetahuan kami sebagai media di Panimbang ini kan bukan hanya ada penanganan kesehatan dari pemerintah, khususnya puskesmas, dan di sini pun ada namanya klinik yang swasta. Nah, dalam penanganan kasus-kasus tertentu tentang kesehatan, apakah ada bentuk koordinasi atau kerjasamanya bagaimana sih? Ya. Jadi kita dengan Rumah Sakit Alinda barang tentu ada kerjasama rujukan. Jadi kalau ada pasien-pasien yang tidak kita bisa tangani, itu kita rujuk ke Alinda. Dan bentuk kerjasama yang lain itu adalah bentuk konsultasi juga. Konsultasi terkait dengan dokter spesialisnya bisa kita kontak. Ada kasus-kasus yang memang misalnya perlu ditangani di kita. Yang ketiga itu secara data. Jadi data itu insya Allah tercatat. Kalau kasusnya datang di Alinda, nanti ke kita ada laporan yang melalui surveillance-nya. Jadi jangan khawatir kalaupun misalnya dirawat di Alinda, datanya dicatat juga di kita. Karena kita selaku pembina wilayah untuk di bidang kesehatan ini. Nah, kita sejak 1 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, karena memang kita melihat ini juga ada peningkatan kasus, maka kita tambah tempat tidur. Kita sudah tambah 4 tidur kita tambah. Ya sesuai dengan ruangan, barang tentu kita juga tidak bisa terlalu paksakan. Berarti alhamdulillah masih dalam batas normal lah, tidak sampai tidak bisa kita tangani gitu. Oke. Ya buat dokter sendiri nih, barangkali ada pesan khusus ya untuk warga khususnya Panimbang dan sekitarnya agar terhindar dari yang namanya wabah DBD. Ada pesannya Pak untuk warga? Untuk warga-warga sekitar Panimbang atau kecamatan Panimbang atau luar wilayah Panimbang, untuk menjaga kebersihan, terus daya tahan tubuh harus ditingkatkan, mulai dari makanan, minuman, biasanya dari kayak itu. Intinya masih dari lingkungan sekitar. Jadi segitu saja. Oke, terima kasih Pak Kapus. Siap. Terima kasih. Terima kasih sama-sama Mas.